Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Alina dari kelas CKVA dengan nomor NIM 2200270 akan melakukan presentasi mengenai perkembangan dari masa ke masa Art Nouveau. Ya, Art Nouveau adalah sebuah gaya seni dan desain yang populer pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Istilah Art Nouveau berasal dari bahasa Prancis yang berarti seni baru. Gaya ini memiliki ciri khas unik dengan bentuk organik, garis-garis lengkung, dan ornamen yang melengkung. Perkembangan Art Nouveau dimulai di Eropa pada akhir abad ke-19. Gaya ini mempengaruhi berbagai bidang, termasuk seni rupa, arsitektur, desain interior, desain produk, hingga seni terapan. Beberapa seniman terkemuka yang terlibat dalam gerakan Art Nouveau adalah Alphonse Mucha, Gustav Klimt, Hector Guillemot, Antoni Gaudí, dan Charles Rennie Mackintosh. Art Nouveau sendiri menekankan pada kesatuan desain yang holistik dengan upaya untuk mengintegrasikan seni ke dalam kehidupan sehari-hari. Gaya ini mengeksplorasi penggunaan bentuk-bentuk organik seperti bunga, daun, hewan, dan tubuh manusia, dan juga serangga untuk menciptakan ornamen yang indah dan elegan. Garis-garis lengkung sering digunakan untuk menciptakan sensasi aliran dan gerakan dalam desain. Pada bidang arsitektur, Art Nouveau dikenal dengan bangunan-bangunan yang memiliki fasad berornamen rumit, jendela-jendela melengkung, pintu-pintu dengan motif dekoratif, dan detail artistik lainnya. Beberapa contoh terkenal dari arsitektur Art Nouveau adalah gedung-gedung di Brussels, Belgia, yang dirancang oleh Victor Horta, serta desain-desain arsitektur oleh Antoni Gaudí di Barcelona, Spanyol. Meskipun Art Nouveau ini mencapai popularitasnya pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, gaya ini digantikan oleh gerakan-gerakan seni dan desain lainnya, seperti Art Deco dan Modernisme. Namun, pengaruh Art Nouveau ini dapat ditemukan dalam banyak karya seni dan desain kontemporer, dan masih dihargai sebagai periode yang signifikan dalam sejarah seni dan desain. Kemudian, Art Nouveau muncul sebagai reaksi terhadap estetika Victoria yang sangat formal dan kaku. Gerakan ini ingin membebaskan seni dari tuntutan arsitektur klasik yang dominan pada saat itu. Gaya ini memiliki pengaruh yang kuat pada seni dan desain di seluruh Eropa dan Amerika Serikat. Selain itu, gaya ini juga dikenal dengan penggunaan warna-warna cerah dan kontras, khususnya warna-warna primer seperti merah, biru, dan juga kuning. Seniman Art Nouveau juga sering menggunakan teknik dekoratif seperti ukiran, mozaik, dan vintage untuk menciptakan efek artistik yang indah. Kemudian menjelang akhir abad ke-19, beberapa seniman merasa terbatas oleh gaya akademik seni yang telah populer selama beberapa dekade. Awalnya di Prancis, beberapa seniman memisahkan diri dari kemalangan akademik gaya lama dan mulai menciptakan seni yang dieksplorasi bentuk organik, sangat dekoratif dalam cara yang lebih bergaya dan juga sensual. Pada tahun 1895, art dealer Siegfried Bing membuka Maison de Déplacement Nouveau, sebuah galeri art seni yang baru dibuka di Prancis. Melalui galeri ini, Bing menjual kain yang dirancang oleh William Morris dan barang pecah belah yang dibuat oleh Tiffany, dan memamerkan lukisan dan perabotan dengan gaya Art Nouveau. Gaya ini menjadi sangat populer tidak hanya di Prancis,
tetapi di seluruh Eropa dan Amerika. Artis seperti Alfonso Mucha membantu mempopulerkan gaya dengan menciptakan iklan dan kartu pos dengan gaya Art Nouveau ini untuk mempromosikan rokok, alkohol, dan juga gula-gula. Art Nouveau adalah bentuk seni total yang berarti bahwa pengaruhnya dapat dilihat sebagai halus dan dekoratif seni, arsitektur, furnitur, dan ilustrasi. Terinspirasi oleh bentuk melengkung, organik, seperti tanaman dan bunga, Art Nouveau adalah gaya yang sangat dekoratif, romantis, dan hiasan yang tak dapat disangkal sangat indah untuk dilihat. Kemudian kita akan membahas awal mula dari Art Nouveau ini. Art Nouveau muncul pada akhir tahun 1880-an di berbagai kota Eropa seperti Paris, Brussels, dan juga London. Pada periode ini, gerakan ini masih dalam tahap awal perkembangannya dan pengaruhnya dapat dilihat dalam seni grafis, dekorasi interior, dan juga perhiasan. Kemudian perluasan ke berbagai bidang, yaitu pada tahun 1880-an. Nah, pada sekitar tahun 1890-an ini, Art Nouveau mulai menyebar ke berbagai bidang seni dan desain. Pengaruhnya terlihat dalam seni rupa, arsitektur, desain interior, furnitur, keramik, dan karya seni terapan lainnya. Beberapa seniman dan arsitek terkemuka seperti Alfonso Mucha dan Victor Horta mulai menciptakan karya-karya yang mencerminkan gaya Art Nouveau. Kemudian ada popularitas. Pada awal abad ke-20, Art Nouveau mencapai puncak popularitasnya. Gaya ini digunakan dalam pembangunan bangunan-bangunan penting seperti Paris Metro Entrances yang dibangun oleh Hector Guinart dan Barcelona dan Sagrada Familia oleh Antoni Gaudi. Pada periode ini, seni grafis Art Nouveau seperti poster dan ilustrasi juga sangat populer. Kemudian ada perubahan gaya. Art Nouveau mulai mengalami perubahan dan penggantian dengan gaya-gaya baru seperti Art Deco dan modernisme. Perubahan ini disebabkan oleh perubahan selera publik dan keinginan untuk eksperimen dengan bentuk dan teknologi yang baru. Meskipun Art Nouveau tidak lagi menjadi arus utama. Kemudian dilanjut dengan pasca Perang Dunia I. Setelah Perang Dunia I, Art Nouveau melihat kebangkitan dalam bentuk gaya retro atau nostalgic. Beberapa desainer dan seniman mulai mengadopsi kembali elemen-elemen Art Nouveau dalam karya-karya mereka. Pengaruh Art Nouveau juga terus terlihat dalam desain interior, karya seni terapan, dan dekorasi hingga era modern. Meskipun Art Nouveau mengalami penurunan popularitasnya hingga gerakan seni dan desain utama warisan dan kontribusinya terus dihargai dan pengaruhnya dapat ditemukan dalam banyak karya seni dan desain hingga pada saat ini. Ya, pada akhirnya pergerakan Art Nouveau ini memberikan pengaruh besar terhadap dunia desain grafis pada masanya hingga saat ini juga. Dengan menggabungkan elemen-elemen dekoratif, ornamen, dan tipografi yang elegan, Art Nouveau memberikan suatu pendekatan baru dalam desain grafis yang memperlihatkan keindahan dan keanggunan yang dipadukan dengan gaya modern. Dalam dunia desain grafis, gaya ini terus mempengaruhi karya-karya desain hingga saat itu. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.